Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizatul Fadila dari kelas TI 4E. Di sini saya akan mempresentasikan pengerjaan ujian tengah semester pada mata kuliah metodologi penelitian. Judul yang saya gunakan untuk mengerjakan ujian tengah semester ini adalah media pembelajaran e-learning di SDN Pangarangan 3 Sumeneb menggunakan metode parsing berbasis web. Dan untuk yang dibahas terdapat 4 bagian. Yang pertama adalah latar belakang, studi literatur, lalu research problem, research question, dan juga research objektif. Dan yang terakhir adalah metodologi penelitian serta metode, teknik, dan instrumen. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Perkembangan teknologi saat ini berkembang begitu pesat, hampir semua aspek kehidupan manusia semua menggunakan teknologi. Kebutuhan akan satu konsep dan mekanisme belajar mengajar atau pendidikan berbasis TI semakin lebih maju yang kemudian terkenal dengan sebutan e-learning. E-learning sendiri membawa pengaruh terjadinya transformasi pendidikan konvensional ke dalam bentuk digital, baik secara isi atau konten dan sistemnya. Saat ini, konsep e-learning sudah banyak diterima oleh masyarakat dunia. Terbukti dengan maraknya e-learning di lembaga pendidikan, baik di sekolah, training, dan universitas, maupun di industri atau Cisco System, IBM, HP, dan Oracle. E-learning merupakan model pembelajaran yang memanfaatkan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi. Dengan teknologi informasi ini dapat berperan sebagai yang menyediakan antara siswa dan pelajar, sumber belajar dan sarana untuk mengefektifkan evaluasi pembelajaran. SDN Pangarangan 3 Sumeneb dalam memberikan materi pembelajaran masih dilakukan dengan cara manual, yaitu dengan menggunakan buku dan lembar kerja siswa. Akan tetapi, banyak siswa menganggap media pembelajaran seperti buku dan lembar kerja kurang begitu menarik dan terkesan monoton, karena pada buku dan lembar kerja sekolah hanya berisi tulisan. Dan itu berakibat pada ketertarikan siswa untuk mempelajari pelajaran tersebut berkurang, sehingga berimbas pada nilai saat siswa melakukan ulangan harian atau ujian akhir semester. Metode pengajaran yang dipilih dalam metode ini adalah pembelajaran online yang dapat diakses oleh siswa di luar jam pelajaran untuk dipahami dan dipraktikkan agar dapat memaksimalkan siswa dalam proses belajar. Dari masalah yang dihadapi oleh siswa SDN Pangarangan 3 Sumeneb ini, peneliti ingin mengembangkan sebuah media pembelajaran baru yang dapat membuat siswa tertarik dalam mempelajari semua mata pelajaran yang diberikan oleh guru di sekolah. Peneliti mengusulkan sistem pembelajaran online dengan metode parsing sebagai dasar untuk merancang sistemnya. Media pembelajaran berbasis web ini dikembangkan sebagai solusi alternatif bagi siswa untuk memenuhi kebutuhan belajar sesuai dengan gaya belajarnya. Cara konvensional tetap digunakan dalam kegiatan belajar di luar jam pelajaran, dan pada media tersebut harus terdapat evaluasi, sarana komunikasi, dan update materi dengan mudah tanpa memerlukan biaya yang besar. Model pembelajaran ini diharapkan dapat membantu permasalahan siswa dalam mempelajari semua mata pelajaran. Selanjutnya, yang kedua adalah studi literatur. Pada studi literatur ini terdapat beberapa 3 bahasan. Yang pertama ada pengertian studi literatur, yang kedua jenis-jenis literatur, yang ketiga adalah beberapa studi literatur. Untuk pengertian studi literatur adalah cara untuk menyelesaikan persoalan dengan menelusuri sumber-sumber tulisan yang pernah dibuat sebelumnya. Studi literatur ini juga sangat familiar dengan sebutan studi pustaka. Dalam sebuah penelitian yang akan dijalankan, tentunya seorang peneliti harus memiliki wawasan yang luas terkait objek yang akan diteliti. Jika tidak, maka dapat dipastikan dalam presentasi yang besar bahwa penelitian tersebut akan gagal. Yang kedua ada jenis-jenis literatur.
yang berdasarkan tingkat ketajaman analisisnya. Terdapat 4 jenis literatur tersebut. Yang pertama ada literatur primer. Literatur primer adalah jenis literatur yang dibuat dari hasil penelitian di mana isinya belum pernah diterbitkan oleh orang lain sebelumnya. Jenis literatur ini umumnya berisi tentang gagasan ataupun teori baru di berbagai disiplin ilmu. Contoh literatur primer terdiri dari tesis disertai makalah jurnal, laporan penelitian, interview, dan lain-lain. Lalu yang kedua, ada literatur sekunder. Literatur sekunder adalah jenis literatur yang isinya dibuat dengan menggunakan rujukan dari literatur primer. Biasanya dalam literatur jenis ini terdapat teori-teori atau gagasan yang telah ada sebelumnya dan cenderung tidak menjelaskan mengenai temuan baru. Yang termasuk dalam literatur sekunder adalah indeksi, abstrak, ensiklopedia, majalah, surat kabar, buku pedoman, dan lain-lain. Lalu yang terakhir ada literatur tersier. Jenis literatur ini berisi tentang informasi yang berupa petunjuk untuk bisa mendapatkan literatur sekunder. Yang termasuk dalam literatur tersier ada pedoman literatur, direktori, abstrak, daftar indeks, dan lain-lain. Selanjutnya di sini terdapat beberapa studi literatur. Yang pertama, sistem informasi e-learning berbasis website untuk SMA Negeri 1 Wonogiri. Yang kedua, ada media pembelajaran e-learning dengan menggunakan parsing untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran di sekolah berbasis web. Yang ketiga, perancangan sistem informasi e-learning berbasis web pada SMPN 2 Busalangga. Yang keempat, efektivitas penggunaan media e-learning berbasis website terhadap hasil belajar kognitif peserta didik. Dan yang terakhir ada analisa dan perancangan sistem pembelajaran online menggunakan metode parsing. Selanjutnya ada masalah penelitian dan landasan. Untuk masalah penelitian ini adalah sistem tidak dapat berfungsi dengan baik, dan untuk landasan literaturnya adalah terdapat beberapa sistem yang tidak bisa berfungsi dengan baik. Pembahasan selanjutnya adalah research problem, research question, dan research objective. Dan untuk research problem sendiri adalah sistem tidak dapat berfungsi dengan baik. Untuk research questionnya, bagaimana cara agar sistem dapat berfungsi dan berjalan dengan baik. Dan untuk research objektif, untuk membuat rancangan sistem perlu dilakukan pembuatan algoritma baru dan menampilkan performa baru. Selanjutnya ada metodologi penelitian serta metode, teknik, dan instrumen penelitian. Untuk metodologi penelitian serta metode, teknik, dan instrumen penelitian terdapat beberapa bahasan. Untuk yang pertama ada metodologi penelitian, yang kedua metode, yang ketiga teknik penelitian, dan yang terakhir ada instrumen penelitian. Untuk yang pertama adalah metodologi penelitian. Penelitian yang menggunakan model pendekatan research and development dalam penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan dapat diartikan sebagai proses yang digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. Langkah dalam proses pengembangan model ini adalah kajian temuan penelitian sebelumnya dan akan dikembangkan menjadi suatu produk yang dapat mengatasi suatu permasalahan yang ada pada temuan sebelumnya. Sedangkan metode pengembangannya menggunakan metode prototyping. Penelitian ini dikembangkan dalam pembuatan produk menggunakan penelitian research and development. Adapun rancangan penelitiannya yang dihasilkan digambarkan sebagai berikut. Dan ini adalah gambar model pengembangan research and development. Yang pertama ada identifikasi masalah, menggali potensi yang ada seperti SDM dan SDA yang terhubung ke pengembangan. Lalu ada sistem informasi pembelajaran online yang juga terhubung ke dalam pengembangan. Untuk pengembangan sendiri terdapat pembuatan produk, dan untuk pembuatan produk ini terdapat beberapa poin.
yaitu yang pertama menganalisa produk, yang kedua merencanakan suatu produk, yang ketiga perancangan desain produk, dan yang terakhir ada pembuatan produk. Pengembangan ini akan terhubung ke validasi produk, di mana terdapat pakar internal dan juga pakar eksternal. Rancangan desain produk yang dikembangkan dan juga uji coba produk akan terhubung ke validasi produk, dan dari validasi produk ini akan terhubung ke produk akhir dari pembelajaran online. Selanjutnya, dalam tahap metode pengembangan yang akan dilaksanakan yang menggunakan model pengembangan research and development ini, terdapat beberapa langkah yang dipakai dalam penelitian. Yang pertama adalah analisa. Tahapan ini dimulai dengan mengidentifikasi masalah yang ada dan menggali potensi di tempat penelitian yang akan diteliti. Yang kedua adalah pengumpulan data dengan melakukan pengamatan, wawancara, dan observasi secara langsung. Data yang didapatkan pada tahap ini adalah data mata pelajaran, data siswa, dan juga data guru. Selanjutnya ada metode. Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dapat dideskripsikan, dibuktikan, dan dikembangkan, serta ditemukan pengetahuan teori dan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam kehidupan manusia. Menurut Sugiono tahun 2012. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah parsing. Metode parsing digunakan untuk memilih data pada dokumen atau materi media pembelajaran yang akan dibuat. Terdapat dua kelas pada metode parsing top-down ini, yaitu kelas metode dengan backup dan kelas metode tanpa backup. Contoh metode kelas dengan backup adalah metode brute force, dan contoh metode kelas tanpa backup adalah metode recursive design. Untuk metode brute force, kelas metode backup termasuk metode brute force adalah kelas metode parsing yang menggunakan produksi alternatif jika ada hasil penggunaan sebuah produksi tidak sesuai dengan simbol input, penggunaan produksi sesuai dengan nomor urut produksi. Produksi rekursi kiri akan menyebabkan parsing mengalami looping tak hingga. Metode brute force tidak dapat menggunakan grammar rekursi kiri, yaitu grammar yang mengandung produksi rekursi kiri atau left recursion. Yang kedua ada metode recursive descent. Ketentuan produksi yang digunakan metode recursive descent ini adalah jika terdapat dua atau lebih produksi dengan ruas kiri yang sama, maka karakter dari semua ruas kanan produksi tersebut tidak boleh sama. Kelas metode tanpa backup termasuk metode recursive descent adalah kelas metode parsing yang tidak menggunakan produksi alternatif ketika hasil akibat penggunaan sebuah produksi tidak sesuai dengan simbol input. Lalu ada teknik penelitian. Teknik penelitian adalah perilaku dan alat yang digunakan untuk menjalankan penelitian seperti observasi, pencatatan data, pemrosesan data, dan sebagainya. Di sini terdapat beberapa contoh teknik penelitian, yaitu berdasarkan kuantitatif dan juga berdasarkan kualitatif. Yang berdasarkan kuantitatif terdapat 4 contoh teknik penelitian. Yang pertama ada survei dan kuesioner. Teknik ini merupakan salah satu wadah efektif dan efisien untuk mengumpulkan data secara numerik. Yang kedua ada dataset statistik. Dataset ini digunakan biasanya dikumpulkan oleh pihak ketiga yang memiliki otoritas. Lalu ada wawancara. Wawancara adalah proses pengumpulan data menggunakan informan yang diberikan sejumlah pertanyaan untuk kepentingan penelitian. Yang keempat ada observasi. Observasi melibatkan beberapa indera peneliti, terutama penglihatan dan pendengaran untuk menangkap fenomena yang dapat dijadikan data penelitian. Lalu contoh yang teknik penelitian berdasarkan kualitatif
terdapat 4 poin. Yang pertama ada teknik wawancara. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara yang mendalam. Yang kedua ada observasi, seperti pada penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kualitatif, observasi juga menggunakan indera peneliti. Lalu ada studi ke dokumen. Dokumen merupakan salah satu sumber data untuk melengkapi penelitian. Dokumen dapat berupa sumber tertulis, film, dan juga gambar. Dan yang terakhir ada teknik triangulasi. Cara ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber dan menggunakan suatu metode yang sama. Selanjutnya ada instrumen penelitian. Untuk instrumen penelitian terdapat dua bahasan. Bahasan yang pertama ada pengertian instrumen penelitian, lalu bahasan yang kedua ada jenis-jenis instrumen penelitian. Pengertian instrumen penelitian. Menurut Noto Atmojo, instrumen adalah sebagai alat-alat yang akan digunakan untuk mengumpulkan data yang terdiri dari beberapa bentuk seperti kuesioner, formulir observasi, serta formulir lain yang berkaitan dengan pencatatan data dan lain sebagainya. Untuk jenis-jenis instrumen penelitian, ada tes. Tes dapat berupa serangkaian pertanyaan, latihan, lembar kerja, dan lain sebagainya yang memiliki tujuan sebagai alat ukur keterampilan, inteligensi, kemampuan, hingga bakat yang dimiliki oleh suatu individu atau kelompok yang menjadi subjek penelitian. Lalu ada angket dan kuesioner. Kuesioner atau angket merupakan alat pengumpul data melalui sejumlah pertanyaan tertulis digunakan untuk memperoleh informasi dari individu atau kelompok tertentu. Ada beberapa alasan mengapa angket atau kuesioner ini digunakan dalam pengumpulan data penelitian. Di antaranya adalah kuesioner digunakan untuk mengukur variabel yang bersifat faktual. Yang kedua, kuesioner digunakan untuk memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Dan yang ketiga, ada kuesioner memungkinkan peneliti untuk memperoleh informasi dengan validitas dan reliabilitas yang tinggi. Yang ketiga, ada wawancara. Wawancara atau interview merupakan kegiatan tanya jawab antara dua orang untuk mendapatkan informasi atau ide mengenai topik tertentu. Lalu ada observasi. Dalam melakukan observasi terdapat pedoman atau panduan yang biasa disebut lembar observasi yang berisi daftar jenis kegiatan pengamatan. Lalu ada skala bertingkat, disebut juga rating, merupakan suatu ukuran objektif yang dibuat berskala atau bertingkat. Instrumen ini memudahkan peneliti untuk memberikan gambaran penampilan yang kemudian dapat menunjukkan frekuensi munculnya sifat-sifat tertentu. Lalu ada dokumentasi instrumen penelitian. Dokumentasi ini merujuk pada barang-barang tertulis. Lalu ada forum group discussion atau FGD. FGD bisa disebut juga dengan diskusi kelompok terarah. Instrumen ini mengacu pada suatu proses di mana peneliti dapat melakukan pengumpulan data melalui beberapa kelompok di waktu yang bersamaan. Lalu ada eksperimen. Dengan instrumen ini, peneliti melakukan beberapa percobaan dalam laboratorium dan melakukan uji coba terhadap beberapa reaksi yang terjadi pada objek penelitian. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.